Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Villa? Hadir lagi bersama aku dengan tema yang berbeda kali ini. Mungkin sebagian dari teman-teman udah dengerin podcast aku yang pertama. Pastinya udah tahu siapa aku ya. Semoga hari-hari kita selalu berjalan dengan baik dan selalu diberi keberkahan setiap langkah kita semua. Pembahasan kali ini masih tentang merubah diri atau sikap untuk kehidupan selanjutnya. Bisa dibilang masa depan udah ada di tangan kita, tergantung bagaimana cara kita menjalani dan mensyukurinya. Langsung aja ya teman-teman. Oke, kita mulai, yaitu yang pertama, hal yang perlu kita lakukan, ubahlah satu demi satu perilaku kita terlebih dahulu. Teringat sebuah kisah yang terukir indah di batu nisan mendiang Westminster Abbey. Seorang jenius arsitek kerajaan Inggris bertuliskan, "Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Lalu, seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Namun celakanya mereka pun tidak mau diubah. Dan kini, sementara aku berbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba aku sadari, andai saja yang pertama aku ubah adalah diriku sendiri, dengan menjadikan diriku sebagai panutan. Mungkin aku bisa mengubah keluargaku, lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku. Kemudian, siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia." Nah, teman-teman, mungkin udah bisa menyimpulkan isi dari cerita yang tadi ya. Kalau sebenarnya bermimpi boleh-boleh aja, asalkan mempunyai pondasi terlebih dahulu, yaitu diri kita sendiri. Sebelum merubah orang lain, maka rubahlah terlebih dahulu diri sendiri. Sebelum menilai orang lain, maka terlebih dahulu nilai diri sendiri. Dan mulailah sedikit demi sedikit, asal istiqomah. Sehingga pada akhirnya kita sampai pada mimpi yang ingin dituju. Teman-teman, jangan sampai kita termasuk orang yang suka merendahkan orang lain, sedang kita lebih rendah atau buruk darinya. Tidak ada yang tahu apa dan bagaimana kehidupan setiap orang, kecuali dirinya dan Sang Penciptanya. Selanjutnya, yang kedua yaitu, semua memerlukan waktu untuk bisa istiqomah menjadi manusia yang luar biasa di masa depan. Nah, di sini kembali lagi kita membahas tentang istiqomah dan istiqomah. Kuharap teman-teman gak bosan mendengar kata itu terus-menerus. Ini bisa dibilang mirip seperti proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu, di mana ulat yang sebelumnya tidak disukai karena dianggap mengganggu tanaman dan pada akhirnya menjadi hewan yang sangat disukai oleh banyak orang karena telah menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Itu karena kupu-kupu telah melewati tahap dan proses yang dinamakan metamorfosis. Begitupun dengan istiqomah. Dengan istiqomah, kita dapat apa yang kita inginkan dan yang kita tuju. Yang selanjutnya yaitu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kenapa? Pasti teman-teman udah sering mendengar kalimat tersebut, di mana lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jangan pernah malu untuk memulai segala sesuatu hanya karena
kita udah nggak pantas melakukannya. Misal, di antara kita ada yang sama sekali belum bisa membaca, padahal di umur sepertinya seharusnya udah bisa baca. Pada akhirnya dia tidak mau belajar karena malu, apalagi diketahui orang lain. Nah, jangan malu ya teman-teman untuk melakukan sesuatu yang memang kita anggap itu hal yang baik untuk kita sendiri. Jadilah diri sendiri tanpa memikirkan perkataan orang lain. Selanjutnya yaitu jangan membandingkan diri dengan orang lain. Tak perlu melirik kehidupan orang lain yang membuat kita down atau tidak percaya diri. Dengan kemampuan sendiri tentunya. Sebab kita tuh spesial dan udah diciptakan sesempurna mungkin. Gini ya, mungkin kita menganggap itu tidak baik, tetapi Allah mengatakan itu hal yang baik buat kita. Karena hanya Allah lah yang tahu mana yang terbaik dan mana yang tidak baik buat kita. Jadi, berhati-hatilah teman-teman. Hilangkan penyakit hati yang ada pada diri kita dan mulailah mensyukuri apa yang telah diberikan untuk kita. Sebab penyakit itu akan datang jika kita kurang bersyukur. Nah, selanjutnya, selalu berpikir positif. Siapa nih kalau udah kena musibah, malah merasa dirinya jauh lebih buruk daripada orang lain karena dirinya selalu diberi cobaan. Nah, sekarang coba deh introspeksi diri dan mulailah selalu berpikir positif dengan musibah itu. Dan ucapkan Alhamdulillah karena itu adalah tanda kalau Allah tuh sayang sama hambanya. Siapa sih yang gak mau disayang sama Allah? Kalau Allah udah sayang, apapun yang kita inginkan akan dikasih selama itu baik buat kita. Kurang apa lagi coba? Untuk itu, teruslah selalu berpikir positif pada diri sendiri. Selanjutnya, bergaullah dengan orang yang mungkin akan membuat hidup teman-teman menjadi lebih baik dan berwarna. Teman-teman bisa mendapatkan teman-teman yang baik dari tempat yang terbaik pula. Misal di masjid, di tempat-tempat kajian, atau di tempat lain yang sekiranya ada teman-teman yang baik yang bisa kita dapat di tempat itu dan merubah kita menjadi termotivasi dengan orang tersebut. Mungkin itu aja sebagian kecil yang bisa aku sharing ke teman-teman, karena sebenarnya masih banyak lagi cara-cara bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk istiqomah jika melakukannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada masukan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa menggunakan kolom komentar dengan baik. Like jika kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.